Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona. Jadi, aku peringetin dulu buat kalian yang mengklik semua video ini, aku harapin banget untuk menonton video ini sampai akhir. Karena aku nggak pengen ada kesalahpahaman di antara kita, dan aku juga nggak pengen fansnya NCT yang mampir di channel aku dan akhirnya menghujat aku. Tapi kalian mungkin bisa menelaah beberapa kata-kata aku, atau mungkin ada yang salah dan kalian bisa langsung kritik di bawah, atau ngasih bahwa pemahaman aku tuh salah, Kak, atau mungkin bahwa konsepannya tuh kayak gini, Kak. Karena di video kali ini kita akan membahas tentang konsepan comeback daripada NCT sendiri. Ya, lagi-lagi kita ngebahas tentang simbol, lambang, dan konsepan movie-nya, bukan lagunya, bukan NCT-nya, tapi konsepan video klipnya. Oke? Jadi konsepan kayak gambar, lambang, terus makna-makna yang ada di dalam movie-nya. Oke, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, aku harapin banget kalian maklum ini murni pendapat aku sendiri, dan murni juga hasil pemikiran aku, dan murni juga hasil aku searching sendiri, dan murni juga ini pendapat murni aku. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa langsung koreksi tanpa menghujat, karena aku pastikan kalau kalian menghujat is not good for yourself juga. Jadi NCT baru aja comeback dari vakumnya lagi. Ya pokoknya dia baru aja comeback. Dan aku lihat-lihat kemarin atau enggak sampai sekarang dia masih trending 1. Dan aku pikir ada sesuatu yang janggal gitu dari comebacknya NCT. Mulanya ini itu berawal dari aku ngelihat postingan di Instagram yang bilang kayak mereka lagi kayak berdiri di belakang, ada kayak lambang kubah masjid kita, kayak tahu nggak sih, nanti aku kasih gambarnya di sini biar kalian paham juga ya. Jadi mereka lagi kayak berdiri di situ, dan caption daripada postingan itu kayak gini, remaja masjid mana nih gitu. Terus tapi karena aku biasa aja, maksudnya mungkin memang mereka ngedit mungkin atau apalah gitu kan. Nah tiba-tiba setelah itu ternyata itu tuh kayak ya emang kayak permulaan mereka mau comeback gitu. Dan setelah mereka comeback kan diupload tuh videonya di YouTube. Jadi aku lihat guys, lihat videonya di YouTube karena trending 1, dan aku putar-putar. Ada yang janggal woi, beberapa konsepan yang ada di dalam movie-nya membuat aku berpikir 2 kali apa maksudnya gitu. Oke, yang pertama kita di video ini akan membahas beberapa lambang konsepan yang digunakan dalam NCT. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Peringatan pertama, karena aku bukan fans NCT dan aku bukan pengikutnya NCT, dan aku juga nggak tahu nama-nama NCT. Jadi setiap foto-foto yang aku tampilkan aku tidak tahu namanya, jadi aku beri nama seperti personil 1, personil 2, personil 3, dan full personil gitu. Nah, oke, pada gambar pertama ini aku akan menampilkan personil 1. Oke, kalian lihat gambar ini. Apa yang ada di pikiran kalian? Dia duduk di atas karpet dan memakai sorban. Entahlah sorban atau apalah bahasa kalian, sambil menangkupkan tangannya. Nah, bentuk daripada tutupan kepala yang digunakan oleh personil 1 ini mirip sekali dengan sorban yang biasa digunakan oleh umat Islam. Nah, contohnya nih kayak gini, aku persembahkan buat kalian gambar-gambar sorbannya kayak gini nih. Mirip nggak sih menurut kalian? Mirip nggak? Atau mungkin ada yang berpendapat ini bukan sorban kak, ini bukan bentuk sorban, ini bentuk apa kek? Kalian bisa komen di bawah biar aku enggak negative thinking gitu. Nah, iya kalian tahulah sorban itu identik gitu dengan agama Islam, maksudnya dipakai oleh orang-orang berumat Islam gitu buat sholat, buat pengajian. Ya kalian tahu lah, sudah pasti tahu gitu. Masih di personil 1 guys, masih di personil 1. Kini tampilan dia berada di dalam masjid. Menurut aku kenapa masjid? Karena gambar-gambar pintunya adalah mirip dengan bangunan-bangunan dalam masjid guys. Aku kasih contoh, ada banyak dan ratusan hingga ribuan masjid berbentuk seperti ini nih. Aku kasih contoh semua nih. Tapi permasalahannya di dalam masjid ini guys, di dalam masjid ini mereka meletakkan lambang bintang. Lambang bintang ini adalah salah satu lambang dari lambang dari penganut paganisme.
Penganut paganisme ini adalah penganut para penyembah setan, guys. Jadi kalau misalnya maksudnya adalah kalian ada di masjid dan ada lambang bintang, kalian letakkan gambar bintang itu di dalam masjid. Apa maksudnya gitu? Apa maksudnya? Itu aja udah. Apa maksudnya? Kalian ini lagi ngapain? Lagi-lagi kita tidak menyalahkan NCT. Mungkin SM. Mungkin SM karena selalu teori konspirasi, teori konspirasi ketika SM dikait-kaitkan dengan Illuminati yang dimana memiliki tujuan gitu. Jadi gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada yang mengatakan kan bulan bintang adalah lambangnya agama Islam, nggak bisa, nggak ada. Itu kesalahpahaman. Bintang itu adalah lambangnya paganisme. Kalau misalnya kalian letakkan apalagi di atas, kita lihatnya adalah full personil. Aku tampilkan juga fotonya. Full personil ini adalah gimana ya? Aku mengkritik apanya ya? Jadi full personil ini dancing di atas sebuah karpet. Ya nggak ada masalah juga kan, mereka yang beli karpet, mereka yang pakai juga gitu ya. Tapi menurut sejarahnya karpet ditemukan di Turki, ditemukan di beberapa negara-negara Timur Tengah, dan ada juga berbagai macam pendapat yang dimana ternyata karpet ini memiliki peran penting dalam perkembangan agama Islam. Mungkinkah semuanya hanya kebetulan dari sorban, bentukan masjid, kemudian sekarang karpet? Tapi mungkin aku salah paham. Jadi kalau misalnya kalian ada yang berbeda pendapat di bawah, tolong komen di bawah tanpa menghujat. Oke? Gimana coba? Kemudian yang selanjutnya masih dengan personil 1. Nggak tahu nih personil 1 ini kok sering banget dipakai untuk penempatan konsepan yang seperti ini gitu. Kali ini dia menangkupkan tangan dengan sorban di kepalanya dan ada lambang bibir di belakang. Dan aku menerjemahkan ini adalah dia personil 1 ini seorang laki-laki dan bibir itu adalah lambang perempuan sambil menangkupkan tangan, yang artinya di mana perempuan muslimah saat bertemu dengan laki-laki selalu menangkupkan tangan atau kayak gini. Contoh, kalau misalnya ada nih perempuan muslimah yang diajak salaman oleh laki-laki begitu kan, mereka selalu begini kan. Nah, dan ini, iya beda banget sih. Dan ini juga akan ada keterkaitannya di video di belakang. Jadi kalian pastikan untuk menonton video ini sampai akhir, oke? Selanjutnya adalah personil 2. Aku nggak bisa ngejelasin ini karena aku juga nggak tahu namanya ini apa. Tapi ada yang bisa jelaskan nggak? Ada yang bisa membuktikan bahwa ini bukan salah satu dari bagian bangunan Islam. Nih, yang ada di gambar ini. Jadi dia meletakkan bangunan ini di punggungnya. Kemudian, iya dia meletakkan ini di punggungnya. Ini adalah bagian dari bangunan Islam. Pasti nih. Tapi nggak tahu nih. Apa namanya nggak tahu. Tolong komen di bawah kalau misalnya kalian tahu. Ini yang paling jelas juga, mereka dancing 4 personil dalam masjid dengan karpet, nggak ada landasan karpet, dengan biasa, maksudnya landasan biasa, dan mereka dancing di dalam masjid dengan lambang bintang di atas. Dan aku kasih tahu ya guys, umat muslim mengharamkan musik apalagi dancing di dalam masjid. Tidak ada musik guys, apalagi di dalam masjid. Yang di luar masjid aja masih diperdebatkan, yang liriknya baik atau buruk. Tapi bisa-bisanya SM mengangkat konsepan ini. Dari mana mereka terpikirkan untuk menghadirkan musik di dalam masjid? Bayangkan, apakah semuanya hanya kebetulan? Menurut kalian apakah hanya semuanya hanya kebetulan begitu? Menurut kalian apa maksudnya gitu? Apakah mereka akhirnya mau membuat umat Islam, anak-anak muda, orang-orang Islam, anak muda yang ngefans sama NCT akhirnya terbiasa mendengarkan musik di dalam masjid begitu, membiasakan diri untuk mendengarkan musik di dalam masjid, ingin mengatakan bahwa mendengarkan musik di dalam masjid itu nggak apa-apa? No, salah besar guys, salah besar. Kalau misalnya hari ini kalian mentolerir adanya comeback NCT dan memakai konsepan ini, dan kemarin aku juga udah searching di beberapa YouTube juga nggak ada yang membahas ini, nggak ada yang mempermasalahkan ini. Oke, it's okay. Tapi aku merasa risih dan aku jadikan ini konten biar aku berbagi pemikiran dengan kalian, agar kalian tidak menjadikan ini
oh NCT nih keren, dengerin musik di masjid. Akhirnya kalian ngelakuin apa yang NCT lakuin. NCT ini keren, joget-joget di masjid. Akhirnya kalian ikut joget-joget di masjid. Meskipun semuanya hanya ingin bercanda, tapi pada akhirnya ini adalah tujuan-tujuan setan. Ini adalah tujuan-tujuan setan untuk menyesatkan anak-anak muda penerus bangsa dan agama gitu loh. Kalian paham gak sih maksud aku tuh sampai mana gitu loh.